Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai debat panas kita, Pak. Yang di Jakarta, kalaupun ada madam, kita panasin di Balikpapan, kan kira-kira gitu. Semoga apa yang dilakukan Tribun Kaltim bisa memberi konteks Balikpapan dan kemudian kita juga memberikan value yang lebih atas pesta demokrasi yang berlangsung ini, Pak. Ini pemilih ini mungkin sudah capek, pemilih ini sudah putus asa barangkali. Nah, mari kita kembalikan semangatnya. Sebelumnya ndak elok kalau saya tidak nyapa Pak Ketua DPD PKS Kota Balikpapan, Pak Son Haji. Sehat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pendukung Capres nomor urut 1 yang sekarang tampil adalah Cak Imin. Monggo Pak pakai mic-nya. Oke, Pak, saya sedikit akan saya urutkan satu persatu, Pak. Kira-kira di debat ini yang diunggulkan apa ini Capres nomor urut 1 ini, Pak? Cak Imin yang kalau saya boleh garis bawahi, ini politikus paling licin yang pernah saya kenal kira-kira. Pak Son Haji, nanti kita urut. Silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya dengan adanya debat cawapres ini akan memberikan nuansa pendidikan politik kepada calon pemilih ya, yang pada prinsipnya ini KPU sudah memberikan ruang untuk itu. Lalu konteksnya dengan untuk cawapres nomor 1 Pak Muhaimin, bagaimana? Sesungguhnya kami mengapresiasi ya, khususnya untuk pemilihan wakil dari Pak Anies ini. Dengan menghadirkan Cak Imin. Okay. Jadi seperti itu karena bukan Cak Iminnya yang yang menaikkan elektabilitasnya, tapi kemudian kita melihat siapa apa di balik Pak Cak Imin ini. Tentunya kita sudah paham tadi politis yang licin. Dan kemudian memang dari rekam jejaknya beliau, sejak muda beliau memang seorang politis yang menjadi ketua partai. Betul. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu pilihan dari teman-teman atau para kiadah atau para pemimpin partai khususnya Pak Surya Paloh melihat potensi dari Cak Imin ini dengan PKB-nya. Meskipun mereka berdua belum tentu sepakat dengan apa yang disampaikan, kan gitu kira-kira. Pastinya tidak mungkin sepakat. Masing-masing punya pilihan dan masing-masing punya pilihan untuk kandidat ke masing-masing. Oke Pak, satu putaran lagi. Kira-kira di tema ekonomi, APBN, infrastruktur, kemudian keuangan dan sebagainya, apa keunggulan Cak Imin dibandingkan Mas Gibran sama Mahfud MD? Singkat Pak. Jadi kalau kita melihat pengalaman Cak Imin, tidak hanya jadi ketua partai, dia pernah menjadi menteri. Dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan seterusnya. Pernah jadi juga menjadi beliau wakil ketua ketua DPR RI. Kemudian jadi pengalaman yang lain. Tentunya beliau punya kapasitas untuk membahas mengenai faktor-faktor ekonomi ini. Dari pengalamannya beliau dari memimpin partai sampai kemudian jadi menteri, beliau sudah lalui. Dan kemudian pengalaman beliau di DPR RI juga pernah dia lalui. Beliau pasti nanti akan punya pandangan-pandangan kelebihan terkait dengan pandangan beliau terkait dengan ekonomi, kerakyatan dan seterusnya. Baik, tepuk tangan untuk Pak Son Haji. Ini giliran Pak Sukri Wahid yang sudah menggelora sekarang. Ini ya. Pak Sukri Wahid yang sudah menggelora dari fungsionaris Partai Gelora, yang kali ini kita akan paksa beliau untuk menjadi pendukung cawapres pasangan nomor urut 2, Mas Gibran. Nah ini Mas Gibran ini kalau saya harus ngomong memang sekarang ini baru hit ya kan. Baru hit ketika menjelang acara debat. Kira-kira apa ini Pak Sukri Wahid yang bisa disampaikan narasi-narasi awal untuk Mas Gibran ini kira-kira? Nah, justru posisi malam ini akan sangat penting ya. Oke. Karena itu juga akan menjadi ekspektasi publik ya. Karena beliau itu masuknya terakhir dan stigma yang diberikan kepada Mas Gibran ini kan begitu negatif ya. Dan saya yakin malam ini jutaan penduduk Indonesia akan menonton.
Dan ini akan menjadi antitesa dari apa yang menjadi keraguan, kemudian persepsi yang dibangun selama ini. Dan kita akan menyaksikan nanti kalau malam ini justru menjadi antitesa dari apa yang disampaikan oleh publik. Dan ini jadi peluang jadi dari paslon nomor 2 khususnya dari cawapres ya. Nah, itu posisi yang dulu pertama yang menjadi jawaban atas stigma. Yang kedua adalah menjadi antitesa dari apa yang dipersepsikan selama ini oleh publik. Itu menariknya gitu. Saya yakin dari cawapres yang akan tampil yang akan fokus orang ke Mas Gibran tuh. Betul. Ini yakin kira-kira. Saya akan perdalam. Kira-kira oke lah natural aja kalau kita bilang Mas Gibran ini kan portofolionya adalah 2 tahun menjadi wali kota. Kira-kira begitu. Sanggup nggak Mas Gibran memahami konteks-konteks yang akan dibahas di debat nanti? Saingannya nggak main-main ini. Ada Mas Caimin, ada Pak Mahfud MD. Politikus, bukan politikus ya, seorang pakar hukum yang senior yang sudah malang melintang, pakar tata negara. Monggo. Baik. Saya ini mengutip salah satu tokoh nasional kita ya, artis ya, Benyamin S. Dia bilang begini, kalau ingin makan 1 ekor sapi, tidak perlu makan dagingnya seluruhnya gitu. Anda cukup mengambil sedikit daging, maka Anda sudah rasakan seekor sapi. Maksudnya begini, kita juga tidak ingin menyederhanakan bahwa pengalaman itu harus diukur dengan termin waktu tertentu. Karena saya yakin Mas Gibran ini kan backgroundnya satu ya, dengan umur yang relatif muda, mungkin dia punya 2 sisi pengalaman. Pertama adalah dunia usaha, yang kedua di pemerintahan daerah. Dan saya yakin karena dari cawapres yang ada yang satu-satunya menguasai tentang mikro APBD itu adalah beliau. Dan saya jadi kalau daging besarnya diwakili Pak Prabowo karena dia di kabinet, daging kecilnya yaitu mewakili apa yang di ujung itu. Karena Pak Rias Rasyid bilang begini, inti daripada desentralisasi itu kan bukan di gubernur, tapi di pemerintah daerah. Karena yang menjerit masyarakat yang pertama kali berteriak itu bukan di masyarakat provinsi. Karena provinsi tidak punya masyarakat. Yang punya masyarakat, jadi itu bedanya. Dan itu nanti keunggulannya Gibran gitu. Baik, tepuk tangan untuk cawapres nomor 2. Terakhir ini saya harus mengatakan fair. Data mengatakan bahwasanya di debat cawapres ini yang paling diunggulkan adalah cawapres nomor urut 3, Pak Mahfud MD ya kan. Dia pakar hukum tata negara, sampai saat ini juga masih duduk di pemerintahan gitu. Kita akan tanya kira apa yang akan dimunculkan oleh Pak Mahfud MD di debat ini dari kacamata Pak Odang, Ketua DPD Hanura Balikpapan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Tapi tadi di akhir kata Mas Taufik, dari 1, 2 dan ketiga ini kan dianggap yang sudah lengkap kan gitu. Iya. Berarti kalau lengkap saya tidak perlu menjelaskan lagi kan gitu. Iya. Saya hanya mancing Pak, kira-kira gitu Pak. Oh, pancingannya begitu. Ya. Oke, terima kasih. Siap. Sedikit sampaikan bahwa apa yang disampaikan beliau itu bahwa sejak berdirinya negara kita, yang pertama harus kita kedepankan adalah aturan, konstitusi. Sekuat, sebaik apapun konstitusi aturan kita, kalau kita tidak punya komitmen untuk menjalankan, pasti korbannya adalah masyarakat. Kayaknya udah mengarah ini. Kan gitu? Ya siap. Gitu. Lanjutkan. Nah, kemudian berikutnya bahwa kalau ini kita tidak lakukan dan masyarakat sudah tahu. Kalau berbicara mungkin ini adalah yang ketiga paket lengkap. Oke. Pak Ganjar ada di sana sudah pernah merasakan bagaimana di parlemen. Oke. Kan gitu. Siap. Kemudian di eksekutif sudah. Oke. Dan teruji. Kenapa ujian? Mereka 2 kali. Kemudian Pak Mahfud juga di MK. Siap. Kemudian kembali dipakai lagi di zamannya Pak Jokowi. Kan gitu. Nah, ujian-ujian inilah mereka tahu bagaimana suka dukanya, kemudian bagaimana mengembangkan masyarakat tuntutan itu. Kembali bahwa bagaimana mengedepankan aturan ini. Ternyata sebagian sebagian bahwa kita ini hanya simbol label saja aturan ini gitu loh. Mohon maaf. Nggak usah dimaafkan Pak, enggak apa-apa, enggak gitu dosa, loh. ini politik Pak. Soalnya
kursi saya belum panas. Itu barangkali sedikit dari saya, nanti Baik. kita kembangkan. Baik, Terima kasih. tepuk tangan untuk Pak Odang mewakili cawapres nomor urut 3.